Tadi Guntur sudah berbicara atau berdiskusi sama kawannya di belakang. Sekali lagi mau panggil Guntur ya nak. Ayo Guntur, ibu akan membantumu di sini nak. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Guntur kelas 10-11. Guntur, kamu sudah pernah memahami tentang esai. Kira-kira tadi 7 kebiasaan anak hebat. Kamu anak hebat kan nak? Sekali lagi ibu tanya, kamu anak hebat Guntur? Oke Guntur, coba dulu kamu paparkan secara singkat saja kepada teman-teman terhebat kamu. Apa saja yang kamu pahami? Contoh esai anak Indonesia hebat. Pilih salah satu. Misalnya beribadah, berolahraga, kemudian bangun pagi. Kamu sangat luar biasa, ibu yakin kamu adalah anak terhebat. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Guntur Gifari dari kelas 10-11. Di sini saya ingin menceritakan salah satu pengalaman saya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KIH. Yaitu saya setiap harinya bangun pagi atau sekitar jam 6 atau jam setengah 6. Setelah itu saya melakukan ibadah yang merupakan salah satu kewajiban bagi kita semua. Luar biasa Dana. Oke, sangat luar biasa Guntur. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dia sudah berani mencoba. Kita bagikan satu contoh lagi ya nak ya, dari teman kamu kelas 11. Kelas 11 Artalita yang pernah membawa kejuaraan dari SMA Negeri 5 Medan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Arta. Luar biasa ya nak ya. Siswa kita ini, coba dulu nak, jelaskan dulu esai yang sudah pernah kamu tulis atau pengalaman kamu membuat esai atau tentang 7 Indonesia anak hebat atau yang lainnya. Ibu persilakan nak. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sebelum Arita menyampaikan sedikit 2 paragraf atau 1 paragraf kurang lebih tentang esai kebiasaan anak Indonesia hebat, Ardita pernah berpengalaman untuk menulis artikel ilmiah, lebih tepatnya itu lomba dari Universitas Terbuka tentang belajar online. Jadi saat menulis esai, panduan yang paling utama itu adalah kita harus memunculkan ide-ide yang menarik, yang berkualitas, yang sebelumnya itu belum pernah dikenal oleh banyak orang, sehingga membuat esai kita itu lebih otentik atau khas gitu. Selanjutnya untuk esai kebiasaan anak Indonesia hebat, yang Ardita pilih itu salah satunya bermasyarakat. Nah, bermasyarakat merupakan salah satu elemen penting yang harus kita laksanakan dan harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi dan juga kerjasama ataupun saling berinteraksi dengan sesama. Maka bermasyarakat itu merupakan faktor ataupun kegiatan yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri yang akan menjadi kepribadian kita pada masa depan. Dan bermasyarakat seringkali kita kaitkan dengan kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan sesama. Hal ini dikarenakan masyarakat itu kan merupakan unit yang dimana adalah kumpulan-kumpulan individu yang saling berkoneksi satu antara dengan yang lain,
yang membentuk ataupun mengikat suatu aturan bahkan norma-norma dalam menjalankan suatu kegiatan mereka. Maka bermasyarakat merupakan hal yang penting yang dapat kita lakukan, dan dengan bermasyarakat kita bisa menentukan produktivitas, kualitas, bahkan kualitas hidup kita sendiri. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, kasih aplausan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Arta. Oke, silakan duduk nak. Sudah cantik, pintar. Oke nak, ibu akan memberitahukan cara untuk menulis esai ke koran. Tetapi sebelum ibu jelaskan, ibu minta kelas 12. Kelas 12 yang bersedia. Adakah yang bersedia anak kelas 12 untuk membacakan satu contoh esai? Ada kira-kira? Kelas 12. Ada anak kelas 12? Oke, kepada Stefan Manik, ibu persilakan ke depan. Mas Stefan Manik, kelas 12 nak. Ada? Kelas 12 4. Stefan Manik, Stefan Lubis, ada nak? Luar biasa. Stefan Lubis, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Ayo Stefan Lubis, ibu yakin kamu pasti bisa nak. Kamu anak-anak kebanggaan di SMA Negeri 5 Medan. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Oke. Kepada Stefan Lubis, kamu jelaskan dulu nak, atau ceritakan dulu pengalaman kamu selama membaca esai atau menulis esai. Jadi pengalaman saya menulis esai itu belum pernah lomba secara resmi, hanya tugas dari guru, yaitu tugas sosiologi, mengangkat berita tentang gejala sosial di suatu desa. Wah, luar biasa. Saya bisa memberikan yang terbaik dulu, Pak. Mengangkat gejala sosial. Salah satunya apa itu? Contoh gejalanya itu dia. Jadi biar lebih kita kecilkan dulu gitu masalahnya, janganlah secara global, biar adik-adikmu paham. Jadi di suatu daerah di Jawa itu ada beberapa desa yang membuat keramik sebagai daya jual dari suatu daerah itu. Jadi ada salah satu daerah yang nggak bisa berinovasi, nggak mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya keramik dari suatu desa itu ditinggalkan. Jadi desa yang berinovasi ini malah didatangi oleh turis-turis. Oh gitu ya, jadi dari inovasi yang dikembangkan ada salah satu ilmu jadi mendatangkan harga, mendatangkan turis-turis ya, jadi populer. Oke, gejala ya apa jadinya itu Gejala sosial, Bu. ya, Luar biasa ya Bu Stefan ya Bu. Kelas 12 kita doakan dia menjadi orang sukses dan berhasil ya nak. Oke. Oh, satu orang lagi. Siapa namanya Bu? Moreno, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Moreno. Oke Moreno, ceritakan dulu nak, esai yang sudah pernah kamu buat atau pengalaman kamu membaca esai atau menulis esai. Ibu yakin kamu pasti bisa. tajuk rencana, nak, tajuk rencana 2 paragraf pun boleh. 1 paragraf juga. Jadi salah satu tema yang ingin saya angkat atau yang saya tertarik untuk dijadikan esai, salah satunya itu bangun pagi cepat, karena sekarang termasuk saya juga susah untuk bangun pagi. Jadi judul tajuk rencana yang dibuat si Moreno Hapurba
2 minggu yang akan datang berharganya bangun pagi setiap hari. Penulis Moreno Purba. Oke, itu masih judul ya, masih judul. Jadi ada harga yang dia perjuangkan dari bangun pagi, gitu ya, ya kan Nak? Oke, coba tadi latar belakangnya sudah dikatakannya susah dia bangun pagi. Coba kau kembangkan lagi menjadi 4 kalimat dari situnya. Ayo, Bisa kamu kembangkan, Nak? Yakin Ibu, Moreno Purba bisa. Ayo Nak, kembangkan. Nanti kalau kamu masih kurang paham, Ibu akan tambahkan. Bisa? Moreno, coba dulu. Nah, harus bisa. Jadi saya kembangkan menjadi 4 kalimat ya. Jadi bangun pagi itu sangat penting untuk kesehatan karena untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari kita diawali dengan bangun pagi. Untuk mendisiplinkan diri, bangun pagi juga Bangun pagi juga suatu kebiasaan untuk suatu kebiasaan untuk berangkat ke sekolah sekolah dan supaya bertemu kepada guru. guru untuk belajar di sekolah, dan juga salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat. Luar biasa ya Nak. Kelas 12, mana kelas 12? Berikan tepuk tangan untuk anak kelas 12. Luar biasa. Kepada Moreno, silakan kembali ke tempat duduknya Nak. Luar biasa ya Nak ya. Ada lagi Nak kelas 12? Oke, Nak. Berikan tepuk tangan kepada Moreno. Nak, Ibu akan membacakan satu tips untuk menulis karya esai ke koran. Yang pertama sekali, kamu membuat esai dengan mengirim karya kamu ke email. Contohnya, kita mengirim karya ke koran Analisa Rabu dengan email online@analisadiary.com. Kalau kamu mengirim karya ke koran Waspada, cemerlangwaspada@yahoo.com. Kalau kamu mengirim karya ke Kompas, kamu bisa mendapatkan pertama pengetahuan, yang kedua mendapatkan sebuah nama, yang ketiga kamu bisa mendapatkan income. Oke Nak, luar biasa. Sekali lagi Ibu panggil, mana kelas 10? Ada kelas 10? Berikan tepuk tangan kepada anak kelas 10. Oke. kok layu anak kelas 10 nih. Kelas 10 tepuk tangannya. Oke, luar biasa ya Bu. Kelas 11 dalam membuat esai masih semangat Nak. 2 minggu lagi atau bulan selanjutnya kita akan bertemu lagi di dalam lapangan. Mana kelas 11? Ada kelas 11, berikan tepuk tangan kepada anak kelas 11. Luar biasa. Kelas 12. Oke, ini masih layu, masih Masih. 25 orang. Oke, sekali lagi kami pandu ya. Iya, Bu. Tolong tepuk tangannya, tapi kebiasaan supaya kamu olahraga juga itu salah satu untuk membuat urat-uratmu tidak tegang ya. Boleh bersorak ya. Oke, Iya, kita Bu. pandu ya Bu Minarti ya. Oke, dari Ibu dulu Bu, panggil Oke. kelas 10 Bu. Oke, kelas 10 tepuk tangannya. Ada 1000 orang ya Bu. Oke, kelas 11. Mana tepuk tangannya Nak? Ada 1100 orang ya Bu. Oke, kelas 12 tolong panggilkan Bu. Kelas 12. Ada 3000 orang Bu. Berarti anak SMA Negeri 5 Medan Bu, anak terhebat, akan menjadi orang sukses dan berhasil ya Bu. Amin. Amin. Oke Nak, sudah paham penjelasan dari Ibu Nak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Nak? Jadi Nak, salah satu contoh Nak, kalau kita menulis esai di buku bisa juga ya Nak. Kalau kita membuat esai di koran bisa juga. Kita menulis esai juga di blog atau website untuk kawan-kawan dibacakan bisa juga. Bisa Nak? Oke, serentak dulu Nak. SMA Negeri 5 Medan pasti menjadi orang sukses dan berhasil. Serentak ya Nak. SMA Negeri 5 Medan pasti menjadi orang sukses dan berhasil. Oh, sukses dan berhasil. SMA Negeri 5 Medan sukses dan berhasil. Sekali lagi ya Nak. SMA Negeri 5 Medan sukses dan berhasil. 1, 2, 3, mulai. SMA Negeri 5 Medan sukses dan berhasil. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah.
berikan tepuk tangan kepada kalian semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih ibu-ibu hebat MGMP Bahasa Indonesia SMA 5 Medan.